Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Sartono sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Minta waktunya sebentar Pak Haji. Iya, Kebetulan ini saya ada tugas yaitu melakukan wawancara dengan beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bolehkah saya mengajukan pertanyaan kepada Bapak? Wow, sangat boleh, mangga. Ya, jadi begini Pak Haji, selama Bapak nih menjadi kepala sekolah di SD Negeri 1 Margadadi ini, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi dan masalah tersebut menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Pasti memang ya karena kurun waktu juga lama, jangan yang lama, yang baru juga kadang-kadang dalam suatu lembaga pasti ada kasus. Nih, kasus besar kecilnya itu mungkin relatif ya. Apakah kasusnya ini berkaitan dengan guru, murid atau yang lainnya, Bu Murni? Bisa dari mana saja Pak Haji yang sekiranya Bapak tidak keberatan bila saya menanyakan hal tersebut. Oh begitu, baik. Sepertinya saya akan mengangkat kasus penjaga sekolah saya yang dalam sebulan terakhir ini sering terlambat datang sekolah. Kadang-kala juga tidak berangkat. Padahal seharusnya sebagai penjaga sekolah harus datang lebih pagi atau lebih awal dari yang lainnya. Kemudian yang saya apakah dilema memberhentikan atau masih mempertahankan sebagai penjaga sekolah, ini masih pertimbangan saya. Karena dari beberapa unsur guru mengeluh kepada saya ingin diganti penjaga sekolah, karena ini kan penjaga sekolah masih honor juga nih Pak Sarnoto nih. Pak diganti aja katanya begitu kan, dengan yang lebih rajin. Tapi ini masih dalam pertimbangan Bu Murni. Lalu seperti apa Pak keputusan yang nanti Bapak ambil dalam kasus ini Pak Haji? Ya, yang saya memutuskan untuk mempertahankan saja untuk sementara ini dan memberi kesempatan lagi Pak Sarnoto masih tetap bekerja, karena pertimbangan saya berdasarkan investigasi dan mencoba berbicara dari hati ke hati dengan Sarnoto ini sedikit bisa dimengerti alasannya. Nah, keputusan yang solutif sekali tentunya ya. Betul, Pak Haji ya. Jadi begini Pak Haji, dalam modul CGP yang saya pelajari nih Pak Haji, ada 2 dilema dalam pengambilan keputusan, yaitu dilema etika apabila kasusnya itu benar lawan benar dan bujukan moral jika benar lawan salah. Nah, pada kasus ini kan ini tadi yang Pak Sarnoto tadi ya Pak Haji, itu bujukan moral atau dilema etika. Nah, menurut Bapak sendiri nanti bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya. Jadi untuk mengetahui perbedaan keduanya, biasanya kita lihat urgensinya, ya. Jadi keputusan tersebut adalah melanggar hukum atau aturan, maka itu termasuk bujukan moral. Ya. Kemudian sebaliknya, bila tidak berhubungan dengan ranah hukum atau aturan, maka termasuk dilema etika, Bu Murni. Pak. Berarti seperti kasus yang Bapak alami tadi termasuk dilema etika nggih Pak ya. Apakah nanti Bapak akan mempertahankan atau memberhentikannya karena itu keduanya sama-sama benar dan tidak melawan hukum ya Pak ya? Iya, betul. Nah, selama ini nih Pak Haji, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan Pak Haji? Iya. Jadi kalau pilihannya seperti itu, maka saat saya mengambil keputusan itu harus mengandung nilai-nilai kebajikan ya, nilai kebajikan. Contohnya ya kemanusiaan, rasa kepedulian, rasa toleransi, kejujuran dan lain-lain. Ini merupakan modal berharga dalam nilai kita sebagai manusia untuk menentukan sikap selanjutnya. Nah, begitu. Iya Pak Haji. Adakah nih Pak Haji langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang Bapak biasa lakukan selama ini?
Ya, yang biasa saya lakukan antara lain identifikasi permasalahan di situ, saya akan memanggil dan mengajak objek untuk berbicara, ya, pihak yang bersangkutan untuk mendengarkan ceritanya bagaimana nih, begitu kan? Kemudian berikutnya saya berdiskusi dengan komite sekolah atau perwakilan guru. Dan yang terakhir saya merefleksikan diri bila saya yang berada di posisi seperti itu, kira-kira apa yang saya perlukan atau solusinya, begitu. Berarti diajak komunikasi dulu ya, biar jelas permasalahannya. Betul. Ya. Oke Pak Haji, hal-hal apa saja nih Pak Haji yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak Haji? Ya menurut saya kata kuncinya adalah komunikasi. Jadi Bu Murni, saat sebuah pengambilan keputusan akan sangat tepat bila kita melakukan komunikasi yang efektif kepada pihak yang bersangkutan, gitu. Adanya keterbukaan dalam mengungkapkan secara menyeluruh setiap permasalahan, maka akan bisa menghasilkan keputusan yang terbaik. Oh, baik begitu. Pak Haji, berarti kuncinya ada di komunikasi ya Pak Haji ya? Betul sekali. Nah, hal-hal apa saja nih Pak Haji yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau berbicara tentang tantangan, menurut saya tantangan pada saat pengambilan keputusan itu adalah pada saat pihak yang bersangkutan tidak mau terbuka terhadap saya atas apa yang sedang dihadapi itu, yang menghambat dalam pembuatan keputusan yang tepat nantinya. Begitu. Baiklah, jadi kuncinya adalah harus terbuka ya Pak Haji ya. Oke. Begini Pak Haji, apakah Pak Haji memiliki sebuah tata kala atau penjadwalan tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak nih langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuknya prosedur seperti apa nih yang akan Bapak jalankan nantinya? Oh iya. Ya, kalau jadwal dalam penyelesaian permasalahan sebenarnya tidak ada jadwal khusus atau secara formal, tidak. Namun pada saat saya mendapat laporan, maka sesegera mungkin akan saya lakukan 3 tahap prosedur seperti yang saya ungkapkan sebelumnya. Begitu Bu Murni. Sehingga saya bisa mengambil keputusan dengan baik dan bijak. Begitu. Baik Pak Haji. Ya. Adakah nih Pak Haji seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak Haji? Oh, tentu ada Bu Murni. Sebagai organisasi tentu kita memiliki pihak yang bisa kita libatkan untuk sharing dan meminta petunjuk sebelum saya mengambilkan keputusan. Jangan sampai salah kan. Biasanya saya sharing dengan rekan sejawat sesama kepala sekolah yang saya anggap bijaksana, begitu. Kemudian baru saya bertanya atau berkomunikasi serta berkonsultasi kepada pengawas pembina yang ada di GUS saya atau yang ada di sekolah saya, begitu. Berarti Pak Haji sebelum memutuskan pengambilan keputusan itu Bapak sharing juga ya dengan teman-teman rekan sejawat, kemudian dengan pengawas bina tentunya ya Pak Haji. Baiklah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik nih dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, saya belajar banyak tentang pentingnya komunikasi dalam bekerja. Artinya, sebagai kepala sekolah, saya harus melakukan komunikasi secara intens kepada rekan guru, ya, artinya guru semua, maupun kepada pengawas pembina. Kemudian selain komunikasi, Bu Murni, rasa empati juga perlu kita pertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Kemudian memposisikan bila saya menjadi dia, artinya ya yang tadi itu ya Pak Salanto, maka apa yang harus saya perbuat? Itu adalah persepsi empati agar kita bisa mengerti kondisi pihak yang bersangkutan
tersebut, begitu. Baik Pak Haji, tadi Iya. itu berarti komunikasi, keterbukaan itu ada kunci dari pengambilan keputusan yang Betul bertanggung jawab sekali, tadi. Bu Murni. Selain Iya. itu juga rasa empati ya Pak Haji yang Iya, perlu iya, pasti pertimbangkan. itu harus dimiliki. Baiklah Pak Haji, terima kasih banyak atas waktunya dan kesediaan Bapak untuk menjadi narasumber pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Iya, sama-sama Bu. Kalau Iya. begitu saya pamit undur diri Pak Haji. Mangga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.